Kita masih membahas tentang gangguan penyalahgunaan zat, suatu kondisi medis kronis yang ditandai oleh pola penggunaan zat tertentu secara berulang, seperti alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, maupun obat resep, yang menyebabkan gangguan signifikan atau penderitaan klinis. Saya membagi topik ini ke dalam dua bagian. Di minggu lalu saya sudah membahas tentang batasan penyebab dan prevalensi gangguan penyalahgunaan zat. Sedangkan di minggu ini, saya akan membahas tentang dampak, penanganan, dan pencegahan gangguan penyalahgunaan zat. Penggunaan zat secara berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, jantung, dan otak. Misalnya, alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan sirosis hati, sementara narkotika tertentu dapat merusak fungsi jantung dan otak. Selain itu, risiko overdosis yang mengancam nyawa selalu mengintai, terutama jika dosis yang digunakan tidak terkontrol. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril juga meningkatkan risiko infeksi menular serius seperti HIV dan hepatitis, yang menambah beban kesehatan penyandang gangguan. Gangguan penyalahgunaan zat seringkali beriringan dengan masalah kesehatan mental. Pengguna dapat mengalami depresi, kecemasan, hingga psikosis yang mengganggu fungsi kognitif dan emosional mereka. Ketergantungan zat juga dapat memperburuk gangguan mental yang sudah ada, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Gangguan kognitif ini dapat menghambat kemampuan berpikir jernih, pengambilan keputusan, dan mengelola emosi, sehingga memperparah kondisi psikologis mereka. Dampak sosial dan ekonomi juga sangat nyata. Penyandang gangguan sering kehilangan pekerjaan karena ketidakmampuan untuk menjalankan tugas dengan baik atau karena absensi yang tinggi. Masalah hukum juga kerap muncul, baik akibat kepemilikan, penggunaan, maupun perilaku kriminal yang terkait dengan penyalahgunaan zat. Isolasi sosial menjadi konsekuensi lain, di mana hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi renggang atau bahkan putus sama sekali, memperdalam rasa kesepian dan keterasingan. Keluarga penyandang gangguan penyalahgunaan zat sering mengalami konflik yang intens, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi akibat ketegangan dan perilaku agresif dari pengguna. Stres emosional yang dialami anggota keluarga juga sangat besar, karena mereka harus menghadapi ketidakpastian, rasa khawatir, dan beban merawat atau mengawasi penyandang gangguan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan psikologis, tetapi juga stabilitas keluarga secara keseluruhan. Dampak gangguan penyalahgunaan zat juga meluas ke masyarakat. Beban ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, mulai dari biaya perawatan kesehatan, penegakan hukum, hingga penurunan produktivitas tenaga kerja. Tingginya angka kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat seperti pencurian, kekerasan, dan perdagangan ilegal juga menjadi masalah sosial yang serius. Penurunan produktivitas akibat absensi dan ketidakmampuan bekerja secara optimal turut memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Menghadapi kasus penyalahgunaan zat memerlukan pendekatan yang penuh perhatian dan langkah-langkah yang tepat, baik bagi individu yang mengalami gangguan maupun orang-orang di sekitarnya. Untuk individu yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat, langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali adanya masalah. Kesadaran diri bahwa penyalahgunaan zat telah berkembang menjadi gangguan dan mulai berdampak negatif pada kesehatan, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari adalah fondasi utama untuk memulai proses pemulihan. Setelah menyadari masalah tersebut, sangat dianjurkan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, atau pusat rehabilitasi yang memiliki keahlian dalam menangani gangguan penyalahgunaan zat. Bantuan profesional ini dapat memberikan diagnosis yang tepat dan merancang rencana terapi yang sesuai. Terapi yang umum digunakan meliputi terapi perilaku kognitif dan konseling yang bertujuan membantu individu memahami pola pikir dan perilaku yang memicu penyalahgunaan zat, serta mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, dokter juga dapat meresepkan obat-obatan untuk mengurangi gejala putus zat dan mengendalikan keinginan menggunakan zat. Selain itu, dukungan sosial sangat krusial dalam proses pemulihan. Bergabung dengan kelompok pendukung seperti Alcoholics Anonymous atau kelompok serupa
dapat memberikan rasa kebersamaan, motivasi, dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Orang-orang di sekitar penyandang gangguan seperti keluarga, teman, dan rekan kerja juga memegang peranan penting. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan emosional dengan cara tidak menghakimi dan menunjukkan empati. Sikap yang penuh pengertian dan sabar dapat membantu individu merasa diterima dan termotivasi untuk berubah. Selanjutnya, penting untuk mendorong individu tersebut mencari bantuan profesional dengan membantu mereka mengakses layanan kesehatan yang tepat, seperti mengantar ke pusat rehabilitasi atau menghubungi tenaga medis. Selain itu, orang di sekitar juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan zat melalui edukasi dan diskusi terbuka, sehingga stigma negatif dapat dikurangi dan dukungan sosial menjadi lebih kuat. Gangguan penyalahgunaan zat merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, namun pencegahannya dapat dilakukan secara efektif melalui berbagai pendekatan yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan publik. Pencegahan gangguan penyalahgunaan zat harus dimulai sejak dini dengan memberikan edukasi yang tepat dan akurat tentang risiko dan bahaya penyalahgunaan zat kepada anak-anak dan remaja. Informasi ini penting agar mereka memahami konsekuensi negatif dari penggunaan zat berbahaya dan dapat membuat keputusan yang sehat. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan di sekolah maupun di rumah dapat membentuk kesadaran yang kuat dan menanamkan nilai-nilai hidup sehat sejak usia muda. Keluarga memegang peranan sentral dalam pencegahan penyalahgunaan zat. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Orang tua perlu aktif mengawasi aktivitas anak dan memberikan bimbingan yang konsisten. Dengan adanya pengawasan yang baik dan hubungan yang harmonis, anak-anak akan merasa didukung dan lebih mampu menolak tekanan dari lingkungan yang mendorong penggunaan zat terlarang. Mengajarkan keterampilan hidup yang sehat seperti kemampuan mengelola stres, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi tekanan sosial sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan zat. Individu yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih tahan terhadap godaan dan tekanan untuk mencoba atau terus menggunakan zat berbahaya. Program pelatihan keterampilan hidup dapat dilakukan di sekolah, komunitas, atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter dan mental yang kuat. Peranan pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam pencegahan gangguan penyalahgunaan zat melalui kebijakan dan regulasi yang ketat. Pembatasan akses terhadap zat berbahaya seperti pengawasan distribusi alkohol dan narkotika, serta penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi ketersediaan zat tersebut di masyarakat. Selain itu, kampanye anti-narkoba yang masif dan edukatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan zat dan mendorong perilaku hidup yang sehat. Komunitas juga dapat berperan penting dalam pencegahan dengan mengadakan program pencegahan di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Kegiatan seperti penyuluhan, workshop, dan kelompok pendukung dapat memperkuat jaringan sosial yang positif dan memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman serta mendapatkan dukungan. Lingkungan yang peduli dan suportif akan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan zat dan memperkuat upaya pencegahan secara menyeluruh. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.